Channel Deddy Corbuzier adalah channel terbaik di Indonesia. Gue gak usah dibayar nggak apa-apa. Oke. Mau umpat itu sehat. Oh iya kan. Lu pernah penasaran nggak kayak gue? Kenapa ya? Setiap orang itu selalu melihat benar atau salah dari sudut pandang berbeda-beda. Jadi susah banget buat nemuin satu isu yang semua orang bisa setuju gitu. Kayak misalnya, coba ya misalnya nih, di sini ada beberapa orang teman gue. Gue mau tanya beberapa hal. Coba, lu pilihan lu yang mana? Ini umur nikah nih biasanya. Resepsi nikah itu penting atau enggak? Tidak. Terus? Tidak juga. Terus? Boleh. Penting atau enggak? Enggak ada. Penting atau enggak? Resepsi penting apa enggak? Enggak. Oke. Tasya? Oh, sama semua. Maksud gua kok nggak tersampaikan. Salah ngambil isunya, kan udah tahu waktu itu. Gua lupa kan jawabannya. Ya udah, coba lagi ya. Gua mau tanya lagi. Nikah lah. Jangan itu contohnya. Kok ngelarang-larang? Oke, gue mau nanya tentang serial favorit gue. Sherlock dari BBC, ada di Netflix juga. Menurut lu seru atau enggak? Lu? Seru banget. Lu? Kalau nanya gitu sih kalau mau bareng. Enggak, tapi Tasya? Berarti gue dijudge. Kenapa dijudge? Lu aja pakai masker, orang nggak ada yang tahu. Orang nggak ada yang tahu kalau lu Tasya Nafasya. Tasya, istrinya Randy. Randy Orton. Ada yang tahu? Bukan yang nggak suka, tapi gue nggak se-excited itu. Oh, yang terakhir yang bisa beda gitu ya. Channel Deddy Corbuzier adalah channel terbaik di Indonesia. Kan ada genre-genrenya ya. Ya di genre-nya dia. Jadinya aja Apa? Ya, that's the question. Opini kali ya, atau wawancara podcast atau terbaik di apa? Genre Indonesia. bagus tau. Di Indonesia. Pansos. Ya mungkin bagus. Tapi namanya terus Aduh, gue kalau nonton YouTube itu aja lagi jadi gue nggak bisa bandingin. Iya. Kan udah berbeda. iya. Tasya? Kayaknya iya deh kalau genrenya dia. Oke. Tapi bukan favorit gue. Ilham? Enggak. Enggak. Oke. Akhirnya ada yang beda-beda. Gue doang yang beda ya. Enggak, gue juga menganggap dia terbaik di genre-nya lah. Ya, gue sendiri sebenarnya soalnya merasa dapat banyak informasi dari situ, terlepas dari yang gosip-gosip maksudnya ya. Iya benar-benar. Itu cukup mencerahkan sebenarnya kalau lu nontonnya dipilih-pilih. Gue pilih Coba, gue mau tanya juga. Mending beli mobil baru atau mobil second? mending baru. Mending baru. Baru sih baru ya baru. Tasya? Lama. Soalnya selama ini kayaknya orang tua gue belinya second terus sih. Oke. Coba silakan di mana belinya? BTW, Beli mobil orang tua gue lagi jual mobil. Jadi, please ya kalau ada Lu? Kalau gua lebih berpikir mobil second is okay. Oke. Berarti ya lu baru, lu second gitu kan? Oke. Nah yang gitu-gitu tuh maksud gue, dari yang remeh-temeh sampai hal-hal yang cukup prinsipil, itu tuh kesannya suka memancing reaksi yang berbeda-beda dari orang-orang gitu. Pilihan orang-orang tuh susah banget buat disatuin. Nah pertanyaannya tuh kenapa ya? Kenapa orang-orang bisa berbeda-beda pendapat? Apa yang bikin kita bisa menilai sesuatu itu benar atau salah? Selama ini mungkin kita nganggapnya yang membuat kita bisa menilai benar atau salah itu rasionalitas kita. Kita punya logika yang bisa kita pakai buat menilai, oh ini benar karena X, Y, Z. Oh ini salah karena A, B, C gitu kan. Tapi gimana kalau jangan-jangan kita bukan makhluk yang rasional, tapi lebih mengandalkan irasionalitas kita?
satu. Satu A berapa, satu B berapa? Ya. Kalau jarum steril tuh boleh disuntikin ke tubuh emang kan steril. 1A itu 1A itu Gua mau di angka 10. 10 juta. Berarti pilihan. jadi 1A itu 3. Yang satu B, gua nyuntikin di lengan orang lain, anak kecil. 100 nggak? 100. I'll do it for money. 1B juga 3. Kan gue dikasih, kenapa gue harus bayar? Kenapa gue dibayar? Gue gak usah dibayar nggak apa-apa. Oke. 4 dua-duanya. TV-nya TV apa nih? Gue harus tahu speknya. Pas masker itu gimana sih? Gue nggak mau. 3A. Salah kira nih gue mau. 3A itu T2. Kalau 3B itu Untuk melakukan kritik, gue nggak perlu dibayar nggak apa-apa. Toh bener di dalam negeri. No. kalau 3B itu 3. Kritik terhadap negara sendiri, tapi di luar negeri. Tentang apa dulu ya? Kayaknya gue harus mikirin faktor itu deh. Nah, di sini cuma teranginnya which you believe to be true, berarti ini sesuatu yang emang lu paham. Which I believe, tapi belum tentu semuanya Ya, beranggapan. which you believe to be true. Gue gak akan ngomong deh kalau gitu. Nggak berani gue. Oh, it's hot though. Gue belum pernah loh nampar cewek. Belum pernah, bukan gak pernah. Lah, siapa tahu? Gue nggak tahu ya. Iya. Siapa tahu jambret cewek ya? Iya, siapa tahu emang Kita mau bela diri. siapa tahu penjahat. Kalau ke temen 3. Kayaknya gue mau kalau dibayar sih. Toh dia konsen sih. Berapa? Toh dia konsen ya. Konsen ya? Gue udah pertegas ini. Dia konsen, teman gue konsen. Berapa? Kalau ke ayah 4. Dia konsen. Gue juga harus konsen mikirin ini. Konsennya konsentrasi. Gak deh, gue cari orang lain aja. Berarti 4 ya? oke. Iya sama 4 juga buat Kita nggak jadi nampar ya. buat B, yang B juga 4. 4. Hadiah yang diminta Aryo di kasus A itu segini. Hadiah yang diminta Aryo di kasus B itu segini. Hadiah yang diminta Tasya di kasus A itu segini. Hadiah yang diminta Tasya di kasus B itu segini. Ingat, tadi dibilang kalau situasi B nggak menyebabkan konsekuensi apa-apa. Nah, kalau manusia itu rasional, harusnya situasi B nggak menuntut tebusan yang lebih besar dari situasi A, ya kan? Namun, kita tampaknya nggak memutuskan tindakan kita serasional itu. Kita juga mempertimbangkan perasaan dalam berperilaku. Nah, kalau kayak gitu, kayaknya ya kita nggak menilai benar atau salah dari rasional, tapi dari irasional. Itu dampaknya adalah kita jadinya mungkin aja nggak sadar ketika kita bilang sesuatu itu benar atau sesuatu itu salah. Kita tampaknya disetir oleh sesuatu yang irasional sifatnya, yang kita nggak sadari dan kita nggak bisa hitung-hitung. Akhirnya kita bisa bilang sesuatu itu salah atau sesuatu itu benar. Gitu. Kalau Profesor Jonathan Haidt dari New York University, penulis buku The Righteous Mind, itu bilang, ini tuh analoginya kayak kita lagi ngendarin gajah gitu. Jadi, irasionalitas kita itu adalah gajahnya dan kita mencoba mengendalikan gajah itu, tapi sayangnya energi gajah itu pasti jauh lebih besar dari kita, ya kan? Jadi dia itu yang nentuin kita harus ke arah mana. Tugas kita cuma kayak ngontrol kemana dia pergi gitu. Tapi pertamanya pasti dia duluan
yang mutusin mau pergi kemana. Kalau dia aus ya dia langsung nyari air, kalau dia ngantuk dia langsung tidur. Kita cuma bisa ngontrol setelah dia mau melakukannya. Artinya logika kita pun begitu, logika kita baru bisa membangun argumen atas kebenaran sesuatu atau kesalahan dari sesuatu setelah perasaan kita atau irasionalitas kita condong dulu ke isu tertentu gitu. Jadi pas kita udah mendapati, mempersepsi bahwa suatu fenomena itu kayaknya nggak klik, nggak nyaman di hati kita, di irasionalitas kita entah di mana, kita langsung bikin argumen yang mendukung perasaan tersebut. Jadinya sebenarnya logika kita tuh cuma dalam tanda kutip pembantunya irasionalitas kita. Dia yang bikin tameng biar irasionalitas kita bisa tembus ke pikirannya orang-orang lain gitu. Jadinya kita bisa mempersuasi orang, kita bisa mempertahankan pendapat kita. Itu tugasnya pikiran, tapi dia cuma ngebantuin irasionalitas kita supaya tujuannya tercapai. Nah, sebenarnya teori moralnya si Profesor Jonathan Haidt itu masih panjang banget dan bakal kita kupas satu persatu lebih dalam lagi di video-video selanjutnya. Jadi apa? Jadi stay tune dan ikuti terus seri apa? Belum gua namain lagi serinya. Jadi ikuti aja video lanjutannya ya. Bye bye. Gitu nggak?